Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh anak-anak peserta didik baru di SMK Mustar Huda. Saya harap pada kesempatan kali ini kalian sehat-sehat saja dan kita selalu berdoa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini, maka mau tidak mau kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara online. Maka dari itu, kami membuat video ini untuk memberikan materi secara jarak jauh kepada kalian. Apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu saya diberi materi untuk menyampaikan bagaimana cara bermedia sosial yang baik dan sehat. Apa itu media sosial? Tentu kalian semua sudah tahu, media sosial itu sangat banyak sekali dan sudah sangat familiar dengan kehidupan kalian. Di antaranya ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Bahkan media sosial berbasis video yang sangat banyak dan digandrungi dan dianggap bisa menghasilkan uang, yaitu YouTube. Itu sudah sangat familiar dengan kalian semua. Nah, dalam media sosial ini banyak sekali hal yang perlu kita cermati. Kita tidak hanya bisa atau tidak hanya menggunakan saja, karena penggunaan media sosial itu layaknya penggunaan pisau. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian punya pisau untuk buat masak, mengupas buah, dan lain-lain. Tapi bisa juga untuk kejahatan, merampok, mengancam, atau membunuh orang. Begitu pula dengan media sosial. Media sosial memiliki sisi baik dan sisi buruk. Lah, yang ingin saya jelaskan bagaimana cara bermedia sosial yang positif, yang sehat, yang baik, dan tidak merugikan orang lain, terutama dari segi informasi. Anak-anakku sekalian, kali ini pada zaman modern ini sangat mudah sekali kita mengakses informasi. Informasi apa? Banyak. Kita mau tahu tentang dunia perfilman, ada. Kita mau tentang dunia pendidikan, ada. Dunia kriminal, banyak sekali berita-berita kriminal yang terjadi di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Apa yang terjadi ketika kita salah menggunakan media sosial itu? Yang terjadi adalah kita bisa tersandung oleh undang-undang ITE. Undang-undang itu dibuat agar kita tidak mengambil hak orang lain atau mencederai privasi orang lain dalam bermedia sosial. Maka dari itu, pesan saya yang pertama, orang memberikan informasi melalui media sosial tujuannya adalah berbagi pengetahuan. Ingat, berbagi pengetahuan. Yang kedua, informasi digunakan untuk memberikan pandangan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan masih banyak yang lain. Masalahnya, pada dewasa ini banyak sekali orang yang berusaha memberikan informasi hanya dengan tujuan menjadi orang pertama yang menginformasikan hal tersebut, tanpa mengindahkan kebenaran informasi itu. Lah, disinilah yang sering terjadi yang namanya kekeliruan, gonjang-ganjing di dunia karena salahnya informasi. Contoh paling mudah saat ini, banyak sekali orang takut dengan kondisi pandemi ini. Tiba-tiba ada tetangga yang pilek, badannya panas. Dia secara sadar diri mengkarantina diri. Tapi ada tetangganya yang mengatakan dia positif, padahal tidak, hanya sakit pilek saja. Terus tetangga tersebut menyebarluaskan berita itu melalui media sosial. Mungkin nanti ketika itu adalah tetangga kalian tahu itu, kalian pasti, wah, ini berita yang sangat hot, harus segera disampaikan ke masyarakat. Kalian berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyampaikan berita itu.
belum disaring langsung di sharing. Itulah masalahnya yang sering terjadi hari ini. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah sebelum kita upload, sebelum kita sharing, sebelum kita sebarkan, maka marilah dengan bijak kita cari tahu kebenaran dari berita itu sebelum semuanya terlanjur diklik dan tersebar, sehingga jejak digital sulit dihapus. Kalian yang tidak tahu akhirnya dipersalahkan, kita yang tidak tahu akhirnya dipersalahkan. Jadi yang paling utama dalam bermedia sosial adalah menyampaikan informasi. Kita harus pastikan kebenarannya dulu. Setelah itu barulah kita sharing. Kalau berita itu salah, cukuplah jadi pengetahuan kita, nggak perlu kita memberikan kepada orang lain sehingga orang lain salah juga. Begitu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bisa bertemu, dan saya harap kita bisa bertemu dan tatap muka langsung di masa yang akan datang ketika pandemi ini sudah terselesaikan. Anak-anakku yang berbahagia, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, ada satu tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Sederhana. Tugasnya adalah silahkan kalian rangkum materi yang sudah saya sampaikan. Tidak perlu sulit-sulit, dirangkum, ditulis di kertas, setelah itu difoto dan dikumpulkan ke nomornya Pak Rian di bawah ini. Nomornya Pak Rian ya, karena ini tugasnya Pak Rian. Paham? Oke. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan diangkat pandemi ini dari dunia ini. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.